Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya telah hadir bersama seorang tokoh praktisi ruqyah yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan ini pula kita akan membahas tentang tema ruqyah. Buya Muhammad Fadilah SPDI yang saat ini sedang populer di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh karena beliau aktif dalam membuka praktek ruqyah dan juga terapi bekam. Halo, apa kabar Bapak Buya Fadilah? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukan Bapak selama ini dalam menjalani aktivitas Bapak sebagai seorang ruqyah Pak? Ya, terima kasih Pak Ogi. Pada kesempatan kali ini kesibukan di samping kita di lembaga pendidikan, alhamdulillah kita juga bergerak di dunia terapis, yaitu pengobatan ala Nabi, yaitu ruqyah dan terapi bekam. Alhamdulillah kesibukan kita ya luar biasa karena tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan iman seseorang dan juga memberantas dari kesyirikan itu tadi. Oh gitu Pak ya? Ya. Jadi bisa tidak Bapak jelaskan apa itu ruqyah dan untuk apa seorang itu harus diruqyah Pak? Iya, baik. Pengertian ruqyah sebenarnya tidak asing lagi di telinga kita mendengar. Mungkin pemirsa di rumah juga mengetahui. Intinya adalah ruqyah itu bacaan atau mantra-mantra yang dibacakan oleh peruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan doa-doa Rasulullah SAW. Iya. Itulah pengertian dari ruqyah itu tadi. Jadi Pak, ruqyah ini merupakan sistem pengobatan dari Rasulullah juga Pak ya? Iya, karena ruqyah ini sistemnya yang dilakukan oleh Nabi pada zaman waktu itu sudah pernah terjadi. Iya. Karena hari ini kita mengembangkan sunnahnya. Pengobatan ini kan sunnah Nabi, sehingga bisa diterapkan dan bisa diikuti oleh umatnya nantinya. Gitu. Oke, pemirsa tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah ruqyah. Dan kita ketahui bahwa ruqyah itu saat ini sedang populer untuk di tenaga pengobatan yang non medis ataupun alternatif. Kira-kira Buya Fadilah, saya panggilnya Buya atau Bapak nih yang lebih nyaman? Buya aja. Buya, oke. Kita masih muda juga kan? Iya. Kita panggil Buya aja pemirsa ya. Iya. Jadi Buya ini kira-kira dalam untuk ruqyah terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengobatan non medis ataupun alternatif, kira-kira penyakit apa saja yang masyarakat pernah datang untuk ke rumah Buya untuk dilakukan ruqyah dan hasilnya ada kemajuan lah secara fisik maupun secara penyakitnya. Oke, baik. Kalau untuk penyakit-penyakit yang dialami, tentu penyakit yang pertama kita tentang non medis, maka kita tetap kerjasama namanya kedokteran. Maka sebelum orang datang kita kan ada namanya diagnosa dulu, cek diagnosa itu oleh admin kita untuk menanyakan pernah mengalami penyakit apa saja. Nah kalau sudah ditanyakan diisi pada saat isi formulir tersebut, maka diisi formulir itu akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Kalau memang penyakitnya penyakit medis, maka kami tanyakan apakah pernah berobat ke dokter. Sudah itu bagaimana tidak lanjut sampai hari ini. Kalau memang ingin juga meruqyah, maka kita lakukan juga sesuai dengan kesepakatan. Alhamdulillah, kalau memang penyakit medis itu tidak nampak, mungkin ya kita menyarankan ke medis. Tapi ketika mereka datang, kadang-kadang itu yang datang ada yang langsung kesurupan. Pernah ketemu ya? Pernah ketemu. Mau berobat, turun dari mobil, langsung masuk ke tempat ruangan ruqyah, langsung kesurupan. Oh, langsung datang ke tempat ruqyah, tahu-tahu sudah ada reaksi. Sudah reaksi, belum kita ruqyahkan gitu. Di situ. Tapi yang intinya kami meruqyah ini lebih enaknya apabila orang itu sudah kesurupan langsung. Jadi jelas apa sasaran yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang datang ke tempat Buya nih, mereka pengen berobat alternatif nih. Jadi memang ada pasien yang
begitu datang dan sampai ke tempat ruqyah sudah kesurupan duluan ya Bu ya? Iya, sudah kesurupan duluan. Ada lagi yang ngesot, ya nggak tentulah bentuk-bentuk keadaan pasien itu tadi. Karena kita tidak mengetahui kenapa demikian. Mungkin ada efek-efeknya karena tahu ingin diruqyah, karena ada ancaman-ancaman begitu keadaannya. Tapi kalau biasanya ada yang mau mencoba-coba juga pernah. Kadang-kadang itu ingin membersihkan dirinya, ingin bagaimana supaya lebih tenang. Kadang-kadang itu dia merasakan ada yang muntah kalau yang awal-awal pertama, walaupun yang tidak kesurupan, ada yang gemetar. Itu reaksi-reaksinya yang dialami, yang kita baca-bacakan ayat-ayat itu tadi. Jadi kira-kira kalau ruqyah itu merupakan sarana pengobatan medis, bisa nggak kita katakan bahwa kalau ada gangguan dari jin dan syaitan mungkin ke tubuh manusia ya, bisa nggak setan itu mengakibatkan penyakit bagi manusia? Ya, kalau hari ini kita ketahui bahwasanya kalau dikatakan penyakit, ya kami tidak menyarankan istilahnya medis dan non medis itu sebenarnya sama. Tapi yang intinya kalau yang medis kita arahkan ke kedokteran saja. Yang kita ketahui, kita tanamkan sesuai dengan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu kepada orang-orang beriman yang mukmin itu tadi. Itu Al-Qur'an itu merupakan asyifa dan penawar dan penyembuh. Jadi tujuan kita adalah intinya ketika orang itu ingin meruqyah, kita berikan dakwah dulu, nasihat dulu, karena tujuannya supaya mereka mengetahui apa yang harus mereka kerjakan nantinya. Tujuannya nanti intinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau gangguan jin dan setan itu seperti apa kalau manusia itu sudah terkena gangguan dari jin dan setan, Bu ya? Iya, gangguannya itu pertama ketika mereka itu kalau ada yang kasusnya memang beban pikiran, kalau yang berkeluarga itu kan ada beban pikiran, mungkin pikirannya kosong jadinya. Ketika pikirannya sudah kosong, tentu otomatis pikirannya yang dialami akan mudah dirasuki oleh gangguan-gangguan yang makhluk gaib itu tadi. Benar. Ketika yang hari itu banyak terjadi di kaum Hawa. Kaum Hawa yang banyak terjadi di pikiran yang kosong itu tadi. Kalau yang kaum yang laki yang pria ini itu banyak tentang menuntut ilmu. Tentang ada juga. Baik pemirsa, sepertinya obrolan kita semakin menarik saja nih. Ada yang diganggu jin, kadang-kadang ada yang malah pengen minta jin tuh mengganggu sendiri mengganggu diri dia sendiri. Ada ya Bu ya, ada, seperti itu. Nah, untuk mengupas hal yang lebih dalam lagi terkait dengan jin dalam konteks ruqyah bersama dengan Buya Muhammad Fadilah, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogi Sandria MPD, Direktur Utama Sungai Penuh Televisi, SPTV. SPTV merupakan lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah Kota Sungai Penuh dan saat ini sudah dapat mengudara. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa setiap peliputan Sungai Penuh Televisi tidak dipungut biaya ataupun gratifikasi kepada masyarakat atau instansi tertentu. SPTV Inspirasi Uhang Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dalam acara Wajah Kota dan Syiar Kota Sungai Penuh. Kali ini kita masih membahas tema yang menarik, yaitu tentang seputar ruqyah. Jadi kita tadi sudah membahas Bu ya, bahwa ada manusia itu yang ingin setan itu mengganggu dirinya sendiri dengan cara mengundang setan ya. Mungkin ada yang ingin ilmu kebal, kalau istilah anak-anak muda-muda mungkin ingin terlihat lebih ganteng mungkin atau lebih cantik mungkin, sehingga dia memakai pelet atau minyak ya, minyak pengasih gitu lah. Kira-kira itu yang berbuat itu jin atau memang ada hal lain, Bu ya? Bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya itu tergantung keyakinan seseorang. Sebenarnya benda yang diberikan oleh seseorang itu tadi kepada dirinya, sebenarnya itu kalau kita secara logika kita itu tidak ada manfaatnya.
Mungkin minyak yang tujuannya untuk minyak kan gitu. Tapi kalau tujuannya pikirannya sudah berbeda untuk ada niat yang lain, maka akan bisa terjadi. Banyak yang terjadi ketika orang yang menggunakan ilmu itu ketika kita beruqyah pasti dia kesurupan, pasti dia ada gangguan di dalam tubuhnya. Kadang-kadang bentuknya itu bentuk binatang, harimau ya kan, ular, ketika dia kesurupan, sesuai apa yang diambilnya dari seseorang itu tadi. Itulah yang membuat dirinya itu, yang membuat hancur terhadap apa yang dipakainya. Jadi memang bisa ya, seorang itu memakai tenaga jin untuk membantu dirinya ya. Emang berarti memang bisa Bu ya? Bisa nggak dia jelaskan seperti apa jin itu bisa membantu manusia ya? Iya, sebenarnya jin ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Sebenarnya jin dan manusia itu kan sama diciptakan oleh Allah. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu memang kekal, ya kan? Kekal selamanya di dalam api neraka jahanam, neraka jahanam itu tadi. Sebenarnya jin kalau kembali ke zaman Nabi, yaitu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh kan membuat kapal, kan siapa yang membuat dalam satu malam itu? Ribuan jin, ya kan? Ribuan jin. Jadi tergantung di sini. Kadang-kadang itu salah kaprah, kadang itu salah digunakan. Jadi seharusnya untuk hari ini lebih baik kita minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Apapun hal-hal itu demikian. Jangan sekali-kali kita berpandangan, oh seperti ini, nanti akhirnya akan terjadi kesyirikan. Itu yang kita takutkan. Ya, jadi pemirsa tentunya juga penasaran bahwa apakah meminta pertolongan dengan jin itu akan mendatangkan kebaikan atau malah mudarat bagi manusia itu sendiri. Kira-kira menurut pandangan Buya bagaimana Buya? Ya, kalau kita lihat di sini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Lebih baik jangan. Karena efeknya lebih besar daripada intinya mintalah pertolongan itu kepada Allah. Apapun hal itu, apapun masalah itu, baik secara sempit ataupun secara terbuka, tetap kepada Allah. Karena apapun nanti Allah beri pertolongan, itu kita terima. Kalau kita minta pertolongan, ikrarnya itulah namanya, ada namanya syirik itu terbagi lagi. Ada syirik khauf. Syirik khauf itu adalah syirik yang sama dengan ucapan sendiri saja. Contoh, oh Buya ini hebat, itu sudah syirik namanya. Jadi dengan perkataan itu saja akan membuat menjatuhkan kesyirikan pada diri kita sendiri. Iya benar. Baik pemirsa, bahwa tadi telah dijelaskan oleh Buya Muhammad Fadilah SPDI bahwa memang tidak ada manfaatnya seorang manusia itu datang meminta pertolongan pada jin, karena jin itu merupakan makhluk yang lemah. Ya pada akhirnya lebih lemah ya Bu ya, dibanding dengan manusia ya. Betul. Jadi meminta pertolongan terhadap hal yang lebih lemah untuk apa Bu ya? Betul. Jadi lebih baik kita bertawakal pada Allah saja Bu ya. Oke Bu ya, kira-kira sepanjang pengalaman Bu ya, pernah tidak mendapatkan pasien yang dia itu sudah bersekutu dengan setan ataupun jin? Pernah tidak Bu ya? Mendapatkan pasien yang seperti itu? Untuk saat ini kita pasien yang tahun 2018 silam, di situ bagaimana pasien ini disantet yang luar biasa, disantetnya, dan pasien kita itu yang memang takdirnya mungkin memang ajal sudah sampai juga pernah terjadi. Itu pasien yang disantet ini memang bahaya sebenarnya. Bahaya. Memang ada. Apakah ada zaman santet yang namanya pada zaman saat sekarang? Memang ada. Memang ada saat sekarang ini, maka kita untuk mengantisipasinya yaitu banyaklah dekat diri kepada Allah. Dekat diri kepada Allah, insya Allah kita akan aman selamanya. Karena kita ketahui kalau kita tanamkan keyakinan kita, jin itu adalah yang paling bawah, kecil, kerdil, tidak ada apa-apanya. Kita agungkan, kita besarkan. Yang pertama kita ini khalifah, pemimpin yang di permukaan bumi ini. Cuma itu. Ya karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ya, memimpin semua alam semesta. Iya betul. Bukannya kita yang harus minta bantu dengan jin ya, Bu ya. Betul. Nah pemirsa, kita masih membahas tentang obrolan yang tentang cerita yang menarik seputar ruqyah bersama Buya Fadilah. Itu nanti Buya akan bahas Buya. Bisa enggak kira-kira syaitan ataupun jin itu menampakkan dirinya di depan manusia secara nyata? Nah, jangan dijawab dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Penuh Televisi SPTV saat ini sudah migrasi ke digital dan sudah mengudara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh
untuk menonton siaran SPTV yang informatif, edukatif, menghibur, dan berasaskan pada budaya, serta kearifan lokal Kota Sungai Penuh. Ayo nonton SPTV, SPTV Inspirasi Uhang Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama obrolan kita pada kesempatan ini, masih bersama dengan Buya Muhammad Fadilah SPDI. Ya. Oke, kita lanjutkan obrolan tadi Buya, bahwa ada manusia itu yang bisa melihat wujud dari jin, atau jin itu bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Itu seperti apa itu Buya? Iya, baik. Ini saya jelaskan. Sepengalaman kami di lapangan, kalau manusia melihat jin itu, kalau secara keinginannya itu tidak bisa mungkin. Mungkin ada yang bisa, itu mungkin itu ada jin yang menempel di matanya. Iya. Ada yang nempel di matanya, ada yang dinamanya indra keenam atau segala macam. Itu mereka itu bisa melihat itulah makhluk gaib atau yang lain, makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga mereka mengatakan oh itu adalah temannya segala macam. Jadi sebenarnya secara logika kita tidak bisa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ia tidak bisa kita berapa-apa. Tapi yang intinya kalau ada yang bisa ketika kami ruqyah, pasti ada masalah di dalam tubuhnya. Itu bisa nggak kita katakan kelebihan atau kekurangan seorang manusia yang bisa melihat jin? Iya, kalau dibilang kelebihan itu tidak, tapi itu kekurangan. Kekurangan. Ya. Karena kalau kelebihan, karena Rasulullah sendiri itu kan manusia biasa juga. Kalau kelebihan bukan dilihat dari sisi itunya. Dilihat dari sisi keimanannya, bagaimana dia bertakwa kepada Allah, bukan di sisi bagaimana dia menunjukkan dirinya hebat di mata makhluk lain, itu tidak. Tidak ada, itu bukan kelebihan, tidak, itu kekurangan. Jadi kalau itu berupa kekurangan, bisa nggak diatasi? Bisa, ya diatasinya dengan cara diruqyah. Setelah kita ruqyah nanti, tentunya si pasien ini kita beri nasihat. Ketika sudah habis semuanya yang ada dalam tubuhnya, tentu lebih baik dia lebih banyak mendekat diri kepada Allah, baca Quran, sehingga dia kembali ke titik awal kembalinya, bukan kembali lagi untuk mengikuti jalur yang pernah dialaminya. Benar. Jadi masih bisa diobati, bahwa ini untuk tambahan informasi bagi pemirsa SPTV bahwa seseorang yang bisa melihat jin tadi menurut pendapat Buya bahwa itu bukan merupakan satu kelebihan, namun itu adalah merupakan suatu kekurangan yang bisa diobati tadi kata Buya dengan cara terapi ruqyah Buya. Terapi ruqyah. Oke. Kita masih membahas seputar jin ini Buya. Iya. Jadi banyak kita dengar rumor yang beredar di masyarakat bahwa ada jin itu yang bisa membuat misalnya nih suami menjadi takut dengan istri, atau istri menjadi takut dengan suami, atau bawahan menjadi tunduk dengan atasan, atau sebaliknya, atau atasan juga tunduk dengan bawahan. Itu kira-kira jin itu jin yang seperti apa itu Buya? Iya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kategori jin sebenarnya sama saja. Sama saja. Yang intinya kemarin kita melakukan ruqyah, ada satu desa, nggak sebut kita sebut nama desanya dan pasiennya, itu bagaimana memisahkan keluarganya. Rupanya jin ini cinta terhadap istrinya sendiri. Ada yang cinta terhadap istrinya sendiri sehingga membuat seorang istri ini benci terhadap suaminya. Setelah kita ruqyah tidak sampai 5 menit, tidak sampai kita membaca ayat yang panjang-panjang, dia sudah kesurupan. Maka kita ajak berdialog dengan seorang manusia yang kita ruqyah itu tadi. Dia mengakui, mengakui. Ya prosesnya memang lama. Akhirnya kita lakukan dengan terapis ruqyah. Udah itu kita lakukan dengan pengobatan Islam yang lainnya seperti mandi dengan serbuk bidara dan sesuai dengan syariatnya. Gitu. Jadi jin yang bertugas untuk mengganggu rumah tangga manusia sebenarnya sudah ada Buya ya? Sudah ada. Walaupun tanpa diundang sekalipun ya. Sudah ada jin yang memang bertugas untuk mengganggu seton ya, yang mengganggu rumah tangga manusia. Nah sekarang ini yang tadi yang ingin kita bahas bahwa memang di samping ada jin yang bertugas untuk mengganggu, ada lagi jin yang memang diutus mungkin untuk mengganggu tadi. Misalnya seorang suami menjadi takut mati-matian dengan istri, atau istri menjadi tunduk setunduk-tunduknya dengan suami. Ya kalau tunduk dengan suami tentunya kewajiban dong bagi perempuan. Tapi ini
ada yang perempuan yang mungkin ingin menundukkan suaminya sehingga perempuan itu hanya mau suami takut dengan dia, mungkin dengan perantara jin, dengan perantara tukang sihir. Ya. Itu bagaimana kira-kira Bu ya? Ya, baik. Jadi seperti ini pemirsa. Ini contohnya saja. Contohnya ya, betul. Sebenarnya kasus-kasus yang demikian tentunya pasien itu kalau memang suami tunduk pada istri, istri tunduk pada suami, itu memang sudah ada mereka itu. Kalau tidak dengan disengajakan, kalau disengajakan otomatis dia ada ikut campur dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu kita dinamakan dengan ada ilmu spiritual yang lainnya yang mengikuti campur ke dalam rumah tangganya. Dan ada lagi yang tidak mengikuti campur pihak ketiga, memang orang itu mempelajari dengan sendirinya. Ya, mempelajari dengan dirinya, bisa jadi dia datang ke kuburan lah dengan otodidak dia sendiri. Sehingga membuat dia itu memang bisa apa yang diinginkan, bisa ada yang terjadi demikian. Jadi hal-hal yang buruk seperti itu sebenarnya tidak baik di dalam syariat Islam seperti itu. Lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita ini hidupnya spontan saja, santai-santai saja. Kalau memang ada masalah kita diskusikan atau kita ajak bicara dengan ataupun konsultasi dengan orang yang lebih ahlinya gitu. Oke. Baik pemirsa. Tentunya dalam kebudayaan masyarakat Kerinci juga tadi disinggung oleh Buya Muhammad Fadilah bahwa ada kepercayaan yang memang datang ke kuburan nenek moyang mungkin, atau menuahkan pusaka mungkin. Nah, kira-kira yang seperti itu seperti apa, bisa enggak kira nenek moyang yang telah lama meninggal itu membantu manusia? Ini cukup populer ya di masyarakat kita. Kita dalam perspektif Buya itu seperti apa, dan pemirsa tentunya juga penasaran dengan jawaban dari Buya terkait dengan mungkin kebiasaan kita ya, yang percaya dengan kuburan, kemudian mengagung-agungkan nenek moyang, kemudian juga benda pusaka secara berlebihan. Nanti Buya akan menjawabnya dan akan mengupasnya lebih dalam, tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Penuh Televisi SPTV saat ini sudah migrasi ke digital dan sudah mengudara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk menonton siaran SPTV yang informatif, edukatif, menghibur, dan berazaskan pada budaya serta kearifan lokal Kota Sungai Penuh. Ayo nonton SPTV, SPTV Inspirasi Uhang Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dalam rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini, itu dialog tentang ruqyah dan juga mungkin gangguan-gangguan yang dilakukan oleh jin kepada manusia. Baik, bersama Buya Fadilah masih bersama saya pada kesempatan ini. Kita lanjutkan diskusi kita Buya. Tadi terkait dengan kepercayaan masyarakat kita, yaitu mungkin karena pengaruh budaya lama ya, bahwa kita tidak bisa pisahkan bahwa masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh itu merupakan masyarakat yang awalnya itu sudah berkebudayaan terlebih dahulu. Artinya sebelum Islam masuk, kita sudah memiliki budaya nih. Ya, maka ada kepercayaan animisme dan dinamisme di Kerinci ini. Kira-kira hal ini masih berlaku lah, masih ada lah beberapa tempat yang masih seperti itu ya, ataupun oknum nih. Kira-kira menurut pandangan Buya, masyarakat kita yang masih misalnya bukan menyembah ya, datang untuk mengagungkan kuburan, berdoa di kuburan nenek moyang yang dianggap sakti, atau menuahkan benda-benda pusaka nih Buya. Kira-kira dalam perspektif Buya ini seperti apa nih? Bisa nggak nenek moyang itu membantu anak cucunya dalam banyak hal, misalnya ingin kuat, misalnya ingin tes jadi apa kan, harus ziarah ke kuburan dulu. Kira itu seperti apa Buya? Baik, terima kasih. Jadi yang intinya hal yang demikian, kalau menurut pandangan syariat Islam, bukan menurut saya, tapi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, yang bagaimana telah diterterakan, dijelaskan bahwasanya
ruqyah ini kan ada terbagi menjadi dua, syariah dan syirkiyah. Kalau ada yang syariah yaitu dilakukan ruqyah, syirkiyah itu tuntunannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ada yang berpandangan demikian, datang kepada nenek moyang minta sesuatu hal yang lebih karena mengagungkan, karena dia lebih mungkin pandangan dia itu keramat atau segala macam. Keramat. Kalau orang yang meninggal itu tidak akan bisa hidup kembali kecuali 3 perkara. Yang pertama, doa anak yang solehnya, ilmu yang bermanfaat yang selama dia tinggalkan yang memang bukan bersifat negatif. Yang ketiga itu amal jariyahnya. Lebih baik kalau dia demikian, lebih baik dia minta pertolonganlah pada Allah. Jadi kalau hal yang demikian yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kerinci itu memang sudah banyak terjadi. Tapi alhamdulillah lahirnya adanya TRC Tim Ruqyah Center Kabupaten Kerinci dari Sungai Penuh ini, tugas kita adalah memberantas tentang kesyirikan itu tadi. Maka perlahan-lahan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sudah mengakar. Sudah jadi terbiasa jadinya ya. Akhirnya kita tujuan ini kan kami bukan ruqyah pasien datang ke tempat kami datang ke tempat pasien, tidak. Kami ada juga program yaitu ruqyah massal. Ruqyah massal itu kami ke masjid-masjid minta izin dengan panitia ataupun penduduk setempat atau pengurus setempat. Kalau diizinkan kami lakukan. Sebelum ruqyah itu makanya kita lakukan namanya ceramah atau dakwah singkat sedikit biar mengetahui tentang apa itu ruqyah, apa yang tidak dibolehkan, apa yang diperbolehkan. Kalau ingin meruqyah atau segala macam tidak boleh membawa apa namanya jimat ataupun yang sejenisnya yang tidak ada digunakan di dalam syariat Islam itu sendiri. Oke. Ini Buya juga dalam perspektif budaya kita nih. Kira-kira menurut pandangan Buya ya, sepengetahuan Buya, kita identik dengan yang namanya kemenyan ya. Nah, mungkin di banyak kegiatan kemenyan cukup populer ya di Kerinci dalam berbagai prosesi atau dalam berbagai ritual atau dalam berbagai upacara. Itu kalau secara syar'i itu seperti apa ya? Secara syar'i yang intinya kemenyan itu kalau pada zaman ulama-ulama mungkin para wali yang lain sebagainya tujuannya kan untuk pengharum rumah yang bagaimana dulu tidak ada nama pengharum seperti yang ada hari ini. Tapi kalau digunakan niatnya berbeda, ya hukumnya kalau sesuai pandangan syariat Islam itu sudah syirik. Sudah syirik. Istilahnya sesuai dengan syariat Islamnya. Tapi hari ini lebih baik Nabi cuma mengajarkan kalau pengobatan ala Nabi ini dengan bacaan ayat-ayat Quran, doa-doa Nabi. Ada ditambahkan dengan media seperti bidara tadi, daun bidara, udah itu air putih ya. Kalau seandainya menggunakan kemenyan, bagaimana tata caranya? Ya kan? Kalau memang mereka itu berzikir, ada kemenyan segala macam, tujuan itu apa? Ada lagi yang kesurupan. Orang berzikir kan ada yang kesurupan. Ya kan kita kan memuji Allah. Berzikir dia tidak ada yang kesurupan. Mungkin saking cintanya. Saking cintanya ya kan? Ya zikir yang masuk itu Allah apa maksudnya? Kalau Allah luar biasa. Artinya gini Buya, bisa nggak arwah nenek moyang itu masuk ke tubuh manusia? Tidak, itu jin. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kami pernah terjadi itu dulu ada di daerah seberang itu. Di daerah seberang waktu itu ada yang Pukerta masuk jin. Kata masuk jin, kalau di pandangan orang yang ilmunya yang tidak memahami tentang ilmu ruqyah, dia mengaku dia sebagai orang yang dituakan lah, sesepuh di situ kan gitu. Kalau orang yang ilmunya rendah, mungkin dia mempercayai itu hal itu. Ketika berhadapan, tidak ada makanya kalau kita ada hal yang demikian, kita tidak mau banyak orang yang untuk menyaksikan, karena akan menimbul hiruk pikuk. Karena kita akan berdialog dengan dia. Maka kalau dialog kita dengan pasien yang demikian, jangan sampai kita mengikuti apa katanya. Akhirnya dia akan mengakui bahwa dia adalah jin, bukan nenek moyang itu sendiri. Berarti mustahil ya? Mustahil nenek moyang itu bisa masuk kembali ke tubuh anak cucunya untuk misalnya melakukan pengobatan atau silaturahmi mungkin. Jadi itu merupakan sesuatu yang mustahil pemirsa. Jadi pemirsa tidak terasa nih waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Nah tentunya diskusi kita ini menarik, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Kesimpulannya adalah bahwa manusia itu adalah lebih tinggi daripada jin dan syaitan. Jadi jangan sampai manusia itu menundukkan dirinya kepada hal yang di bawah dirinya sendiri, yaitu pada syaitan dan jin.
Tetaplah optimis, tetaplah semangat. Insya Allah kalau kita berada di jalan yang lurus, Allah pasti akan membantu kita. Demikian, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.